Baik, terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Kita akan belajar nahwu shorof untuk pemula. Oke, ini udah muncul lagi. Kemarin tuh selesai. Saya berubah-ubah terus TikTok tuh. Untuk kayak tadi saya skip itu karena saya nggak bisa membalikan kamera. Nanti kan nggak bisa lihat apa namanya typingan kalian, komentar kalian gitu. Terima kasih yang sudah hadir. Mari kita akan mencoba untuk belajar al-i'lan. Sebenarnya ada apa beban berat dari saya loh. Iya. Nggak dijadikan beban sih, cuman akhirnya aku bilang, oh harus gitu tuh. Lah, iyalah, kita kan harus berusaha untuk jadi orang yang baik. Kemarin tuh aku cerita, sekali-kali aku jadi orang gak baik gitu, terus kebanyakan pahala, terus aku mau jadi ini aja. Iyalah, ternyata digodain temen. Gitu, ntar kalau pas nggak berbuat nggak baik terus mati itu gimana? Ayo kumpul di sini teman-teman yang belum bisa bahasa Arab ataupun mereka yang sudah bisa bahasa Arab. Nahwu shorof terutama kita belajar tata bahasanya ya. Tata bahasanya untuk apa? Untuk mempelajari Quran gitu, memahami Quran. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Silakan tap-tap layar. Ada 4 juta ini yang hadir. Halo teman-teman semuanya, barakallahu fikum. Iya, ini loh, mulai lagi. Kalimat fi'liyah kita sudah kemarin ya, tapi saya ulangi lagi. Oh, tulisannya malah kalimat fi'liyah, nggak apa-apa. Sekarang kalimat ismiyah. Ismiyah ya tadi ya, saya kasih ceritanya kalimat ismiyah ya. Baik. Kak Muslimah Mahmud, apa kabar? Barakallahu fikum. Kak Suyati Rahmawati. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nah, kita lihat. Kalimat kemarin itu di sini ya, di halaman 13. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Muslimah Mahmud. Barakallahu fikum. Ayo. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, kita mulai halaman 13 ya Kak. Baik. Oh, Masya Allah, saya belum. Bentar. Saya share dulu sebentar. Kemarin susah share-nya ini. Iya, ada pending. Terima kasih. Silakan di-share juga ke teman-teman yang lain Kakak ya, untuk mendapatkan teman belajar. Oke, sudah selesai. Beliau guru saya. Jadi kemarin tuh kan ada tugas dari kelas tuh, nyari murid gitu. Paling enggak untuk menularkan ilmu gitu. Aku dapatnya bukan murid Kakak, tapi dapatnya guru. Seneng. Barakallahu fikum. Oke. Wih, ada 3 juta sekarang. Tadi 4 juta, sekarang 3 juta. Kalimat di dalam bahasa Arab itu disebutnya jumlah. Tapi kita pakai kata kalimat untuk lebih memudahkan pemahaman kita terhadap bahasa Arab karena memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia itu lebih cepat dipahami. Baik. Oke, kita lihat pertama ada fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il.
Kemudian ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Ayu, mangga silahkan. Kemudian ada yang kedua namanya kalimat ismiyah. Semoga istiqomah ya Kak Ayu. Kalimat yang diawali oleh isim. Nah, rumusnya gimana? Ini sini ada rumusnya. Rumus dari fi'liyah itu ada pertamanya diawali dengan fi'il. Silakan, Masya Allah. Senang saya. Kemudian yang keduanya sesudah fi'il nanti ada fa'il. Lanjutnya terakhirnya nanti ada maf'ul bih. Oke. Apakah itu fa'il? Fa'il. Orang Sunda nggak bisa F ya. Fitnah. Fa'il itu isim yang rofa setelah fi'il. Maf'ul bih isim yang nasab setelah fa'il. Jadi kita lihat contohnya. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Khalaqallahul arda. Khalaqa fi'il madi yang di dalamnya ada domir yang tersembunyi. Ya, domirnya apa di sini? Khalaqa, karena ini adalah fi'il madi. Kita lihat di belakangnya adakah tandanya. Ini cuman ada akhiran aja kan kalau fi'il madi. Kita lihat di sorotnya. Ya, terima kasih yang sudah fa'ala wajahnya. Masya Allah. Ya Kak Bengku. Yes, ya. Oke, ini di sini ya. Kalau fi'il mudhari itu ada awalan dan akhiran. Kalau fi'il madi hanya akhiran saja. Saya perjelas. Oke. Kalau ada akhirannya itu adalah fathah, maka menunjuk ke domir huwa. Maka di sini domirnya apa? Domirnya apa di sini? Di sini domirnya apa? Yang tersimpan. Ayo silakan domirnya apa? Yang tadi bilang wajan fa'ala berarti di sini domirnya apa? Domir tersembunyi namanya apa Ustazah? Dohir tersembunyi. Dohir apa domir? Oh, dohir. Dohir itu nyata. Kalau domir itu artinya kata ganti. Ya, tersembunyi ada di sini. Baik. Ya, betul. Khalaqa tadi kan udah dilihat ya. Kalau fi'il madi itu ada akhiran saja. Kalau akhirannya fathah, maka dia merujuk ke domir. Munfasilnya adalah huwa. Baik, terima kasih. Oh iya, domir. Domir itu kata ganti, Kakak. Nah, maf'ul bih ini yang terakhir. Kemudian fa'ilnya mana ini? Kita pakai metode alilan. Gimana caranya bacanya? Khalaqa fi'il madi. Domirnya apa? Huwa. Dalam metode alilan itu selalu ditanyakan domirnya apa gitu. Akan bisa menentukan nanti ketika cara menerjemahkan. Baik. Khalaqa ini domirnya adalah huwa. Huwa itu belum bisa menjadi fa'il. Maka kita lihat depannya. Adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Di sini ada Allahu, lafadz jalalah Allah sebagai fa'il gitu. Maka di sini apa? Huwanya hanya sebagai domir, tapi kita bacanya gimana? Khalaqa Allahu al-ardo, ya kan? Khalaqa fi'il madi dengan domirnya huwa, lafadz jalalah Allah, fa'il yang dirofakkan dengan domah, al-ardo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Kan maf'ul bih itu apa? Isim yang nasab setelah fa'il, ya kan? Oke. Kita mulai. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, tadi ada cuma 4 juta, sekarang ada 160 juta. Terima kasih yang hadir. Terima kasih sudah tetap like. Ini nahu pemula ya Kak. Bagi teman-teman yang sudah punya nahu sebelumnya, boleh gabung. Kalau misalnya berbeda, mohon maaf. Ini metode al-ilan, cara mudah untuk memahami tata bahasa dalam Al-Quran. Kalau misalnya berbeda, mohon maaf. Cuman kalau ininya terasa kok enak ya, bisa diartikan, terus kemudian bisa dikasihkan ke yang awal, madu saya bisa kasihkan ke murid saya, silakan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fa'il dan fi'il selalu bersama. Enggak juga, kan ini berpisah kan Kak? Iya. Khalaqa ini wajahnya fa'ala Kak Beng. Ya. Satu cowok teman. Apa itu?
Oh, Masya Allah. Ya, oke. Khalaqa adalah fi'il madi dengan domirnya huwa. Allahu lafaz jalallah Allah ini sebagai fa'il yang dirofakkan dengan doma. Gitu Kak. Jadi dalam satu kata itu bisa aja ini tidak fa'ilnya itu di depannya gitu. Karena biasanya huwa sama hiya. Huwa atau hiya itu belum bisa menjadi fa'il. Kalau selain itu langsung bisa menjadi fa'il Kak. Baik, kita lihat ya. Bukunya bisa dibeli, boleh dibeli, silakan masuk ke sini. Iya, WhatsApp sini. Beliau yang membuat buku ini. Kenapa nggak dikasih keranjang kuning? Pak Ustadznya belum belum buka toko. Oke, baik. Silakan WhatsApp aja sama beliau langsung ya. Oke. Ini ke Ustadz Sugiono Abdul Manap. Khalaqa menciptakan, betul. Makasih ya Bu, sama-sama Kak Mia. Kalau dalam bahasa metode al-i'lan itu yang pertama diterjemahkan fa'ilnya dulu Kak. Fa'ilnya dulu. Iya betul. Itu metode lain ya Kak ya. Ini dalam metode al-i'lan. Harganya tanya sama beliau saja. Tanya sama beliaunya. Silakan Kak. Ini di screenshot ya. Ustadz Sugiono Abdul Manaf. Gitu. Iya dari dasar banget, cuman kakak sampai ke sini udah halaman 13. Ini cuman 29 halaman beserta artinya. Beserta sedikit banget, tapi kita udah dasar kemarin Kak Mia. Iya. Ada kita sudah belajar idofah sama huruf jar. Iya, baik. Iya. Betul Kak Mia. Baik. Sekarang khalaqallahu al-ardo, khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, al-ardo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Sekarang artinya Pak Muhammad Mansur Juhdi dalam bahasan metode al-i'lan itu mulainya fa'ilnya dulu. Allah telah menciptakan bumi gitu. Iya, jadi SPO-nya itu Allah dulu masuk, fa'il dulu, Allah telah menciptakan bumi gitu. Sekalipun kita bilangnya fi'liyah itu harus fi'il dulu gitu. Tapi ketika sudah dalam bentuk penterjemahan kita pakai bahasa Indonesia, Allah dulu. Allah telah menciptakan bumi. Kalau dalam bahasa pesantren itu telah menciptakan sopo sing nyiptake, terus Allahu Allah ngeten niku nggih. aku bukan orang pesantren Pak. Masya Allah, terima kasih. Baik, iya, sekarang kita belajar ke ismiyah. Kemarin itu yang fi'liyah sudah ya, contohnya yadribullahu, mana kemarin ya, nih kan. Buka, iya ya. Kalau file dulu Kak. Pak Khairuddin. Buat apa belajar ini? Iya buat apa? Kakak punya kitab Quran nggak? Iya, buat kitab Quran. Kalau kitab Quran itu gimana caranya kita memahaminya? Pakai caranya itu diuraikan dulu kan. Ini artinya apa? Ini sama seperti bahasa Indonesia, bukan? Iya. Caranya itu dengan kita paham tata bahasanya untuk memahami. Jadi, untuk apa kamu belajar nahwu shorof? Untuk memahami Al-Quran. Kenapa kamu memahami Al-Quran? Karena kewajiban kita sebagai orang Islam itu harus paham dengan Quran. Bagian dari keimanan kita. Ngapain capek-capek? Udah tua, udah umur tinggal sedikit lagi. Kita yang ringkes-ringkes aja. Susah, ini udah ada terjemahan ini. Ya. Betul, udah ada terjemahan, kita tinggal mempergunakan aja, nggak usah capek-capek, nggak usah nih ya. Tapi dalam bahasan mempelajari dan memahami satu ayat itu, Ustadz ini bilang A artinya, Ustadz ini bilang B tafsirnya, Ustadz ini bilang C tafsirnya. Tapi kalau kita mempelajari sendiri langsung dari sumbernya, kita nggak akan digoyahkan oleh itu. Baik. Terima kasih, barakallahu fikum. Salam kenal kakak, sama-sama. Masya Allah, salam kenal juga. Ya betul, makanya kata orang itu,
Bangsa Arab jangan mudah mau dibodohin, masya Allah. Betul, buminya, masya. Kakak di mana belinya? Belinya di Ustadz ini apa, Sugiono. Beliau yang punya hak paten. Jadi kalau mempelajari nahu sorob itu untuk nahu pemula, ini ada apa namanya tuh? Kita akan dibiasakan untuk mempelajari nahu sorob itu untuk pemula, bahasanya dengan bahasa yang mudah dan bisa dipahami, terus kemudian caranya yang mudah gitu. Nanti kalau misalnya kemudahan amat nggak bisa tahu teori dan sebagainya, nanti terus berlangsung. Makanya azamnya itu kalau kita belajar nahu sorob itu sampai mati gitu. Itu ya Bu Ana. Oh ya. Wah, untuk apa? Untuk caranya buat apa? Ini untuk mempelajari Quran. Makanya ini posisinya itu bukan buat kita ngomong sama orang Arab itu, tapi muhadasah, ngomong sama Allah, belajar sama Allah. Iya. Langsung yaitu Qurannya gitu loh, Kak. Baik. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Kita lihat di kalimat contoh-contoh kalimat fi'liyah. Jadi apa tadi? Kalimat fi'liyah yang dimulai dengan kata kerja. Yadribu ini kata kerja. Allah ini fa'il kan? Amsalah ini maf'ul bih. Baik, kita uraikan. Oke, kita ulangi yang bahasan kemarin udah selesai ya. Nih, bahasan kemarin. Doroba aslinya. Kemudian ini fi'il mudhari'. Yadribu fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Domir yang di sini huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Maka Allahu adalah fa'il yang dirofakkan dengan doma. Al-amsala ini adalah isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il. Maka dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Bacanya di sini Kak. Oke. Silakan, kita punya buku ini, boleh WhatsApp beliau. Baik. Nanti ya Kak, nanti saya spill lagi bukunya. Yadribullahu amsala. Yadribu, kalau ini fi'il madi berarti kita akan menerjemahkannya apa? Sedang atau akan membuat. Siapa yang membuat? Allah. Maka Allah ini menjadi fa'ilnya harus depan. Allah akan atau sedang membuat permisalan. Iya. Kenapa pakainya yadribu? Yadribu itu karena ini terus berlangsung. Allah terus membuat kita itu tercengang dengan permisalan-permisalan yang dibuat Allah di dalam muka bumi ini. Terus akan membuat permisalan itu. Iya. Jadi kalau kita contohnya orang kafir, itu dulu itu orang Yahudi atau apa, sama sekarang gimana gitu. Orang Islam juga bisa jadi kafir kan? Kayak kelihatan. Baik. Lanjut ya. Yadribu fi'il mudhari dengan domirnya huwa, lafaz jalalah Allah, fa'il yang dirofakkan dengan domah, amsala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Artinya Allah akan atau sedang membuat permisalan. Baik. Kemudian habitat a'maluhum fil akhirati. Baik. Habitat ini apa ini? Fil apa Kak? Fi'il madi. Ini saya lanjut ya, nanti baru ke ismiyah saya bilang. Habitat fi'il madi dengan domirnya hiya. Kalau hiya belum bisa menjadi fa'il. Sama seperti huwa tadi. Selain huwa dan hiya langsung bisa menjadi fa'il di dalam metode al-i'lan. Baik. Kenapa kok pakai metode al-i'lan? Untuk memudahkan saja Kak. Metode yang lain boleh? Boleh, silakan. Iya. Saya pernah belajar seperti ini. Saya ulas lagi untuk membuat apa? Untuk membuat kita itu lebih mudah lagi belajar gitu. Baik, oke. Ya, doroba bisa juga diartikan ini. Jadi kalau misalnya kakak bisa lihat bahasa Indonesia itu sama bahasa Arab berbedanya dalam pengertian. Pengertiannya kadang-kadang doroba itu kan bisa membuat, bisa juga memukul. Ya kita bisa biasanya kita pakai contohnya memukul ya. Ya, baik, oke. Ini saya bagikan gratis Kak. Ya, untuk bukunya silakan bahas kesabaran. Jangan terlalu ini. Makanya umat itu butuh ini loh, butuh biaya untuk membuat kita itu tidak bodoh. Caranya apa? Ya punya uang, kita berusaha untuk menjadi kaya.
itu diinfakkan, disedekahkan untuk perjuangan, begitu kakak. Terima kasih, Mai belajar dulu. Baik, makasih kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habitat ini adalah fi'il madi. Fi'il madi dengan domirnya hiya. A'maluhum, a'malu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Oke, yang dirofakkan dengan domah. Wahwa mudhof ini karena apa? Karena idhofah kak, digabung. Ya. Bergabung, digabungkan ya antara ini kan ada isim yang satu, kata benda satu dengan kata benda yang dua, karena isim ya. A'malu itu kita bilang satu kata, yang keduanya hum itu satu kata. Ketika digabung namanya dua kata yang digabung menjadi satu pengertian ya kak. Misalnya ini dalam bahasa Indonesia rumah sakit. Ada rumah, kita tahu rumah bentuknya apa, sakit itu bentuknya adalah perasaan sakit kan. Ketika rumah sakit itu jadi sebuah bangunan yang itu di situ banyak orang sakit untuk penyembuhan gitu. Baik kak, lanjut ya. Oke. A'malu ini adalah fa'il gitu, karena isim yang rafa kan. Karena tadi lihat hiya belum bisa jadi fa'il, kita lihat depan adakah isim yang rafa, ternyata ini ada gitu. Ketika ini ada yang rafa, maka hiya hanya sebagai domir, bukan sebagai fa'il yang tersimpan di sini domir. A'malu fa'il yang dirofakkan dengan domah, wahwa mudhof karena dia posisinya sebagai kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Yang hum ini kata kedua disebut mudhof ilaih. Ya, kenapa dia hum gitu? Itu hum tuh domir mutasil. Makanya di dalam metode alilan ketika mau ke idhofah, kita belajar idhofah, kita belajar dulu domir mutasil. Ini domir yang nempel. A'malu fa'il yang dirofakkan dengan domah, wahwa mudhof hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kenapa kak? Bagi tips apa? Saya kita ngajak bareng belajar ya. Baik, kalau mau live mungkin itu ada ini apa namanya, dari TikTok itu kan ada, kita harus punya berapa follower baru kita bisa live. Iya, bisa kok kak, insya Allah. Iya, lebih mempermudah gitu ya. Baik. Fi itu adalah huruf jer, al-akhirati majrur yang dijerkan dengan kasrah. Ini saya kasih lihat ada kode-kodenya. Biasanya kalau yang di pesantren itu fi'il madi gitu. Kalau fa ini fa'il. Kalau fa'ta, saya karena lihat Ustadz itu jadi saya lihat idhofah fa'ta, tak marbutoh ya, tak marbutoh. Kemudian kalau ini huruf jar, ini majrur. Oke, sekarang lihat di artinya. Habitat kakak kenapa ini kok ininya hiya gitu. Habitat ke hiya, ininya kan bukan hiya, ini a'malu. A'malu jenis apa? Jamak taksir. Jamak taksir itu kalau di dalam bahasa Arab semua yang jamak itu dianggap sebagai perempuan, makanya pakainya habitat. Iya, paham ya? Ya, ini nahu pemula, tapi ketika belajar contoh-contoh soal itu diseret biar nanti bisa paham. Tuh nggak paham ini kakak, ya udah telan aja dulu. Nanti juga bisa. Baik, sekarang artinya ya. A'malu itu jamak taksir kak, dari amala ya'malu gitu kan. Terus ini amal. Habis itu kalau jamaknya apa? A'malu gitu. Baik, a'malun karena ini dalam bentuk idhofah, syaratnya itu tidak kata pertama tidak boleh ditanwin, tidak boleh ada alif lam, tapi mudhof pasti isim. Hanya ada yang mulai lagi, ini kok nakiro, mulainya di awal dan sebagainya, itu nanti kita akan belajar. Baik, a'malu ini adalah jamak taksir. Ketika dia sebagai rofa, maka dia domah kan. Oke.
Karena dia adalah jamak taksir, maka dia punya jenisnya adalah perempuan, maka pakainya kata kerjanya habitoj a'maluhum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Alfat. Baik. Kita artikan ya Kak. A'maluhum ini mulai dari sini dulu, fa'il dari fa'ilnya dulu. A'maluhum, amal-amal mereka habitat hancur, telah hancur fil akhirati fid dunya wal akhiratu, bisa ya, fil akhirati di dunia dan di akhirat. Nih fil akhirati berarti di akhirat. Orang kafir itu kalau dia punya kebaikan yang banyak sekalipun, misalnya dia jadi apa tuh yang suka ngasih filantropi ya filantropi itu, sekalipun uangnya banyak sampai seluruh dunia bisa dibeli sama dia, tapi kalau dia kafir nggak akan masuk surga gitu. Makanya ada yang tanya tadi, ngapain belajar kayak gini? Untuk paham Quran. Bisa jadi kalau kita salah jalan kan kita bisa tersesat gitu. Baik, terima kasih Kak. Boleh, silakan. Ini lanjutkan soal yang kemarin ya. Hadoro ahadakum mautu. Ya, ini contoh soal yang kemarin contohnya. Hadoro ahadakumul mautu. Ini udah sampai deh. Kakak kalau mau tanya boleh typing aja Kak. Iya, kita pasti punya waktu banyak sampai jam 8.30 atau jam 9. Baik, silakan. Ini baru mengupas yang kemarin. Iya, sebabnya apa? Belum dibaca ya udah Mbak datanya. Baik, sebabnya ini nasab Kak. Oke, kita gedein dikit mungkin kemarin itu. Hadoro ini kan fi'il madi dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ini ada al-mautu. Maka al-mautu ini menjadi fa'il ya. Kemudian di sini hadoro fi'il madi dengan domirnya huwa. Iya, fi'ilun madin. Kakak kebalik atuh Kak, ini sudah selesai. Ini pelajaran kakak mungkin baru masuk ya. Kalau kakak baru masuk, nanti ketinggal. Kita udah punya cerita nih. Kita udah cerita apa itu nahwu sorob. Kenapa di situ ada hurufnya. Dalam bahasa Arab itu ada 3. Kemudian domir munfasil itu apa gitu. Kemudian ciri-ciri fa'il, ciri-ciri madi itu apa, ciri-ciri mudorenya gimana gitu. Ya, buku baik. Ini ciri-ciri isim ini. Jadi kalau metode alilan mudah, sedikit yang kita utarakan. Ini huruf jar aja cuman beberapa, padahal banyak. Sedikit aja, kasihan orang yang baru tuh pengen belajar, semangatnya belajar, lihat bahasanya belerek kayak gitu. Makanya dipermudah. Ini salah satu cara untuk mencintai Quran. Baik, lanjut ya. Ini contoh-contohnya tuh kayak gini tuh kan. Gitu, nggak tahu ini apanya tuh, bukunya merek apa Kak. Iya, terus kemudian domir mutasib, baru dia cerita idofah, no kan, idofah, terus habis itu baru kalimat. Itu Kak ya Kak Latif. Jadi kita bukunya boleh disilakan di WhatsApp ke beliau. Ini bukunya murah apa itu, tapi value-nya intinya kakak belajar. Buku ditinggalin, dibeli, terus ditinggalin nggak belajar, nggak ada artinya. Sekalipun buku itu murah atau mahal, ya akan menjadi murah. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Ya, akan menjadi kita itu, buku itu menjadi bervalue kalau kita itu bisa punya ini punya giroh, semangat untuk mempelajari. Baik, oke, terima kasih. Paket bukunya cuman 1-2 gitu ya, diikuti pelatihannya Bu. Iya, ikut pelatihan. Kalau kita ada pelatihan kemarin, pelatihan ketiga ya,
Pelatihan 1 selama 2 hari belajar buku ini. Pelatihan 2 itu 1 hari belajar buku yang kedua, itu Masubatul Asma, karena ini kan udah selesai. Terus kemudian pelatihan ketiga itu membahas hanya satu, membahas tentang hal. Bagi yang mau ikut bergabung dengan WhatsApp, silakan DM saya. Barangkali nanti ada pengumuman atau apa. Dibimbing nanti sama Ustadz Sugiono. Ya, oke. Terima kasih. Nggak ada kakak. Iya, langsung aja ke sini Kak V. Iya, ke Ustadz Sugiono. Iya, baik ya Kak ya. Makasih tadi Kak Latif yang atas, jadi harusnya dijelasin dulu itu apa maf'ul, apa itu isim, apa itu fi'il gitu ya. Iya, ternyata saya sudah menjelaskannya kemarin. Jadi satu pertemuan nggak cukup. Hanya saya pakai sistemnya itu metode Al-Iqlan. Nah, kemarin itu baru masuk kalimat fi'liyah, sekarang kita masuk kalimat ismiyah. Cuman saya kupas lagi, ternyata di kupasnya lumayan lama, nggak apa-apa, nanti dapat ismiyah insyaallah. Oke. Setiap hari Sabtu, Ahad sama Senin Kak. Iya, jam 7. Sebentar, belum selesai ya Kak ya, sebentar belum selesai. Saya jelaskan dulu Kak Bayu. Ya, itu kan susunannya kenapa maf'ul bisa dikedepankan. Kalau kakak tahu ininya, ini sudah direkam Kak di YouTube saya. Silakan lihat di YouTube saya itu yang tanggal kemarin tanggal 21 ya. Iya, tanggal 21/09/25. Saya kasih judul 21/09/25 kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah, ya kalimat fi'liyah. Metode Al-Iqlan. Baik. Ini udah selesai semuanya. Oke, saya ulangi buat Kak Bayu. Baik. Hadoro fi'il madi dengan domirnya huwa ahadakum. Ahadakum ini maf'ul bi Kak. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudhof karena idhofah kan. Kum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Baik. Kemudian al-mautu fa'il yang dirofakan dengan doma. Kenapa ini ukurannya gini Kak? Rumusnya itu kan tadi fi'il, kemudian fa'il, maf'ul bih ya Kak Bayu ya. Ini makanya saya kasih contoh sebentar. Namanya siapa sih? Bismillah. Oh ya Kak Bayu. Baik. Kak Bayu, pertamanya kita akan kenal namanya fi'il dulu. Pertamanya fi'il, kemudian ditambah fa'il. Nah, kemudian maf'ul bih. Masalahnya kenapa ini maf'ul bih ke depan gitu kan? Jadi urutannya gini. Fi'il, kemudian maf'ul bih, fa'il gitu kan. Nah ini disebutnya maf'ul bih muqaddam. Ya, karena maf'ul bihnya dikedepankan. Kenapa Allah memberikan kata-kata kok maf'ul bihnya dikedepankan? Bukannya gini aja gitu. Hadoro al-mautu ahadakum. Gitu kan enak. Ternyata bahasa seperti itu kalau tingkat balaghah diartikan itu agar kita lebih fokus gitu. Fokus sama masalah ini. Ini kan ayat wasiat toh, ayat wasiat. Kalau coba lihat di Al-Qur'an 2:180. Hadara ahadakumul maut gitu Kak Bayu ya. Jadi paham ya, kenapa kok didahulukan itu boleh gitu. Nah, makanya namanya di sini apa? Maf'ul bi muqaddam. Maf'ul bi muqaddam. Baik Kak. Jadi maf'ul bi yang dikedepankan gitu Kak. Oke. Kita bacanya gimana? Al-mautu kematian pasti, karena ini hadoro adalah fi'il madi bentuk lama, lampau, tapi belum terjadi, maka itu adalah satu kepastian gitu. Kematian pasti datang kepada ahadakum, salah satu di antara kalian. Iya gitu. Jadi pakainya pasti. Jika salah seorang di antara kalian ada ada kematian menghampiri kepada salah satu di antara kalian, maka gitu kan. Iya, terima kasih Kak Bayu sudah bertanya. Semoga tidak puas, biar terus belajar lagi. Ya oke. Nah ini kemarin ada tambahnya dari Sada Skill. Kalau mau pengen tahu ininya namanya rekamannya ada di YouTube Kak. YouTube saya itu sama akunnya Mimin
Nah, mas saya Mimin Kak, bukan Mimin tuh admin. Mimin Majalengka, bagus. Tidak paham, Kak Bayu paham kan? Ya, jadi dalam bahasan ini kan, nah sedikit-sedikit ya, ini bahasan sedikit-sedikit. Udah semuanya ini contohnya ini kan ya, contoh kalimat fi'liyah. Oke, contoh kalimat fi'liyah. Yadribullahu amsalah habitat a'maluhum fil akhirati hadara ahadakumul mautu. Bikin seperti itu. Baik. Sekarang yang kalimat ismiyah. Contohnya. Kenapa disebut kalimat ismiyah? Karena diawali dengan isim atau kata benda. Mubtada, isim yang rofa di awal kalimat. Rumusnya Pak? Pertama ada mubtada, yang kedua ada khobar. Oke. Belajar Kak, bagaimana caranya ya biar mudah mengirim kalimat belajar? Yang salah satu metode yang ditawarkan itu untuk mudah untuk belajar i'rab itu metode al-i'lan. Ya. Baik, terima kasih. Mubtada isim yang rofa berada di awal kalimat. Kemudian kalau khobar isim yang rofa setelah mubtada atau khobar itu berupa kalimat setelah mubtada. Jadi kalau lihat depannya itu bukan bentuk yang mufrad yang satu ya, itu namanya khobar mufrad. Kalau misalnya berbentuk kalimat namanya kalimat setelah mubtada, berarti fi mahalin gitu, dalam posisi rofa gitu. Oke. Assalamualaikum Pak Bagio. Saya lagi ini nyinden. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari contohnya. Baik. Allahu ini mubtada. Mubtada yang dirofakkan dengan domah. Lafaz jalalah Allah mubtada yang dirofakkan dengan domah. Ghafurun khobar. Khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Kita sudah belajar tanda-tanda isim. Ciri-ciri isim sudah, makanya yang datang telat mohon maaf gitu. Yang ikutin apa Pak, nanti lama-lama terbiasa. Baik, lanjut ya, kita cari contohnya nih. Allahu khalaqal ardo. Baik, tulis dulu Kak. Allahu khalaqal ardo. Mana tadi? Insya Allah, tuh kan. Silakan Mbak, barangkali ada yang bertanya, orangnya ada 70 juta ini. Padahal tadi tuh buku tuh ada di sini loh, kok ujuk-ujuk hilang, ya Allah, ya Allah. Nah gitu deh. Astagfirullahaladzim. Ampunnya aku ya Rabb. Oh ini tuh kan. Kita tulis dulu ya Kak. Mohon maaf kalau tulisannya jelek. Saya tulisin tanggal 22 ya, 0925. Maf'ul bi di depan fokus menjadi penekanan yang berarti termasuk tingkat lanjut. Bukan, Bu, ini masih ini hanya mengenalkan bahwa kalimat fi'liyah itu posisi sederhana fi'il, kemudian habis itu fa'il, habis itu maf'ul bih Kak. Oke. Tapi ketika ada posisi itu orang tidak akan kaget gitu. Nah, kawan-kawan nggak akan kaget jika ada mengetahui. Nah ini kan rumus awal itu begini. Rumus awalnya begini Kak Bayu. Fi'il, fa'il, maf'ul bih ya kan. Nah ketika sudah masuk, ini baru halaman 314 ini. Jadi 29. Hador ahadakumul mautu, ketika mautu ini ada fa'il di belakang. Jadi kawan-kawan bisa tahu, oh ini ada bentuk seperti ini. Makanya ini ahada disebut maf'ul bih muqaddam gitu. Yang dikedepankan, biar nggak kaget nanti. Nah, iya. Nanti ada di sini kalau di ismiyah nanti ada cerita mubtada mu'akhor. Gitu. Baik, terima kasih. Kenapa Kak? Muhammad Rasulullah mubtada dan khobarnya mana Kak? Pemula. Masya Allah. Min haitsu la yahtasib.
Min di situ min apa Kak? Oh belum. Fa'il muakhir maf'ul muqaddam. Masya Allah. Kalau gundul agak bingung ya. Kenapa? Kita belajarnya karena bahasan pemula, kita nggak usah gundul dulu. Ya, nanti kalau terbiasa kita tahu. Ini apa. Ya, kita bukan apa ya, memang saya pemula Kak. Saya kan ngajak bareng. Kebetulan saya dapat pemula. Ininya tuh pelatihannya tuh pemula gitu. Dan saya memang orang pemula gitu, sekalipun usianya sudah sepuh. Baik. Sekarang kita cari yang di Allahu khalaqal ardo. Baik. Nanti di Muhammadun Rasulullah yang kedua ya Pak ya. Baik. Ini Allahu khalaqal ardo. Oke. Sama-sama. Baik, ayo ya, sudah bisa typing semua. Oke, Allahu khalaqal ardo. Kita belajar di apa ini? Belajar apa nih? Ismiyah. Kalimat ismiyah, Kak. Ya, baik. Kalimat ismiyah. Fokus ya. Oke, Allahu apa? Allahu. Tadi Allahu apa? Lafaz jalalah Allah sebagai apa, Nak? Nak. Apa Kak? Iya. Allahu apa tadi? Allahu apa tadi? Bagus, mubtada. Saya pakai gini aja ya Kak ya, biar bedain. Khalaqa apa khalaqa? Khalaqa apa tadi? Bagus, mubtada yang dirofakkan dengan dhamma. Khalaqa apa? Fiil. Diterusin Kak, ini fiil madi, fiil amar, apa fiil mudhari gitu. Oke. Ayo, khalaqa apa khalaqa? Tulisin nanti apa kita bilangnya fiil madi. Jangan madi gitu, nggak usah. Fiil madi. Baik. Khalaqa ada fiil madi. Ya, khalaqa fiil madi. Ada apa di sini domirnya? Ada domir apa di sini? Ada domirnya apa nih Kak? Mandi. Masya Allah. Huwa. Baik. Huwa. Domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan. Adakah isim yang rofa? Adakah isim yang rofa? Ada isim yang rofa tidak? Setelahnya. Ada isim yang rofa tidak? Tidak ada, maka ini fa'il, menjadi fa'il, ya, menjadi fa'il. Baik, oh iya, pakai tulisan aja. Al-ardo apa al-ardo? Ya, al-ardo apa? Isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya apa? Barusan tadi diomongin. Oke, maf'ul apa? Iya, isim yang nasab Kak, betul. Isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya apa? Maf'ul bi. Kakak ditulisin di kita nanti akan mengenal maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak gitu. Maka kita bisa ngomongnya maf'ul bi, ya maf'ul bihi. Oke. Lanjut. Oke. Allahu mubtada. Khalaqal ardo, khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Al ardo maf'ul bi. Sekarang saya tanya, khobarnya mana? Khobarnya mana? Ini bentuk ismiyah. Ismiyah itu terdiri dari mubtada. Habis mubtada khobar gitu kan? Iya. Jadi apa? Yang mana khobarnya? Yang mana khobarnya Kak? Yang mana khobarnya? Khobarnya mana? Khobarnya mana Kak? Khalaqal ardo. Iya, ini khalaqal ardo sebagai khobar. Iya kan Kak? Ini di sini kan. Ya. Khalaqal ardo sebagai khobar. Ada yang khalaqonya aja. Khalaqal ardo sebagai khobar. Kalimat, berbentuk kalimat ya kan? Khobar yang berbentuk kalimat. Ingat tadi ada apa? Ya. Pertama itu mubtada isim yang rofa yang di awal kalimat. Yang khobar itu isim yang rofa setelah mubtada atau berupa kalimat. Ya. Kok
kok ardo sih berbentuk jumlah ismiyah? Bukan ismiyah, Kak. Ya, ini jumlahnya ismiyah. Tapi kholakol ardona ini fi'liyah. Ya, kalimat fi'liyah. Khobar berbentuk, sebentar ya, bentuknya kalimat fi'liyah. Bukan ismiyah, Kak. Kalimat fi'liyah. Liyah. Oke. Oh iya, salah ketik ya, di mulut ini tak bisa. Baik, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ini Ustaz, Masya Allah. Oke, lanjut ya. Ketika kita lihat di sini mubtada, kemudian di sini kholaqal ardo sebagai khobar. Khobarnya berbentuk kalimat fi'liyah. Baik, sekarang contoh yang kedua. Di ini dulu. Kalau kita mengartikan ini, bentar ya. Allahu itu kadang kalau kita dikasih kode biasanya gini, mubtada. Kemudian ini khobarnya, khobar gitu, Kak. Ya. Nah, kalau artinya mubtada itu biasanya adapun Allah itu, kan khobarnya adalah yang dia menciptakan bumi. Jangan dia ya, yang. Oke, makanya kita lihat diartikan adapun Allah itu. Nih, sini adalah dia yang menciptakan bumi, gitu ya. Udah ya, Kak. Berarti khobar itu tidak mesti rofa. Ya, khobar harus rofa. Makanya sebutnya ini berupa kalimat fi mahali rofin sebagai khobar gitu. Ya. Di dalam kedudukan kalimatnya itu dalam kedudukan rofa sebagai khobar gitu. Ya, mahal rofa, Masya Allah ini. Ya, berupa jumlah atau berupa kalimat. Terima kasih Ustaz. Oke, sekarang nomor 2. Jumlah fi'liyah udah kemarin dijelasin. Baik, jumlah fi'liyah itu adalah atau kalimat fi'liyah itu dimulai dengan kata kerja. Kata kerja fi'liyah. Baik, udah ya. Yang habis itu nanti sesudah fi'il nanti ada fa'il, kemudian ada maf'ul bih gitu. Ini kan sudah ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Al-ardo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Gitu kan udah ada fi'il, fa'il, maf'ul bih gitu, Kak. Baik. Live-nya hari Sabtu, Ahad sama Senin, Kak. Jam 7. Baik. Sekarang nomor 2 tadi udah Muhammadun Rasulullah. Mana khobarnya katanya? Masya Allah. Mana khobarnya katanya? Muhammadun Rasulullah. Kakak seberapa kita pintar nulis bagus pakai bahasa Latin, usahakan kita belajar juga bahasa Arabnya ya. Ya, kita nulis ayat-ayat Quran, insya Allah nanti jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku telah bisa menulis namamu. Rasulullah kabarnya, Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Ayo Kak, Muhammadun apa Muhammadun? Muhammadun apa ayo? Posisinya ini kalimat ismiyah. Baik, sekarang Muhammadun berarti apa? Silakan di typing. 1, 2, ya muncul. Oke, terima kasih Kak Zainal, Kak Siva, Kak Haris. Yang lainnya mana? Ini ada 70 juta. 97 juta. Mubtada, isim, dohi, mubtada. Ayo mana yang lainnya? Nonton sambil nyetir ya.
Terima kasih. Jangan jangan takut, jangan takut. Pokoknya kalau kalau kita belajar, kita upayakan untuk terus ini apa ya, mengira-ngira ini apa gitu. Nanti ketika salah, nanti kan bisa terkenang. Kalau pas bener terus nanti nggak terkenang. Kayak kadang-kadang kalau belajar tuh saya salah-salahin. Padahal mah belum tentu dia itu pinter ya, Pak Ijo. Ah, Ijo, takut nggak usah takut, nggak saya ini kok, nggak saya pentung. Muhammadun apa tadi? Mubtada. Baik, mubtada yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Kemudian rasulu, rasulu apa rasulu? Rasulu apa kak? Rasulu apa? Nggak tahu aslinya. Belum tentu saya manis loh kak. Khobar mufrad, khobar yang bukan berupa jumlah. Aduh, panjang amat. Kakak itu nahu pemula kita teh. Jadi ulah puyang-puyang ting, liar. Hidup itu sudah meliarkan kak. Khobar, baik khobar. Masya Allah, khobar. Oke, khobar karena ini idofah disambungkan, iya kan kak? Karena ini disambungkan, ya maka ini wahwa mudhof. Oke, ini jadi mudhof. Sekarang Allahi domir mutasi sebagai apa? Ayo, domir mutasi sebagai apa? Iya. Allahi apa? Domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Yang belum menjawab jangan takut. Kalau menjawab malah saya tengarain. Oh, ini guru saya gitu. Kalau misalnya dia nggak jawab, saya nggak bisa tengarain. Siapa ini? Udah pernah ke rumah saya belum? Gitu. Ini room saya. Baik. Muhammadun mubtada yang diropakan dengan domah yang bertanwin. Ini tanda ropaknya domah bertanwin kak. Baik. Rasulu ini khobar yang diropakan dengan domah. Ya, kenapa kok nggak domah bertanwin? Karena syaratnya mudhof itu tidak dikasih alif lam, tidak ada tanwin. Mudhof pasti isim gitu kak. Oke. Karena ini mudhof, ini adalah mudhof ilaih karena diidofahkan gitu kak. Baik. Ya. Utawi iku kita pakai bahasa Indonesia. Ya, sebentar ya. Saya punya ininya maknawinya itu. Sebentar ya. Oke, gak ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, gak ketemu. Hati-hati mang, saya OTW Singapura juga. Oh gitu. Iya. Hati-hati di jalan bagi yang sedang tanwin musuhnya al dan idofah. Masya Allah. Sampai segitunya kasih pengertian ya. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Bisa lama yang lagi di jalan. Ya, bisa lama, Pak Mas Duki, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Ini kan mengulang, Pak Mas Duki mah udah hatam 2 kali, 3 kali. Kenapa ibnihi pada surat Luqman memakai lam alif, Kak? Kenapa tidak memakai? Maksudnya gimana? Ya, paham saya. Oke. Bisa lama, Pak Mas Duki fi amanillah. Tidak memakai lam biasa. Libnihi gitu. Oke. Nanti kita lihat ya kak ya. Baik, Muhammadun adapun kalau itu adapun Allah itu kan tadi ini adapun Muhammad itu. Oke, adapun Muhammad itu. Nanti di sini Rasulullah kan satu pengertian adalah Rasulnya Allah. Gitu kak kalau mengartikan. Oke, paham ya?
Majalengka na di palih mana? Majalengka teh kabupatennya. Abdi mesan si Majalengka di Sumberjaya na gitu. Tahu kan Getol Sumberjaya? Keluar aja. Nanti bilang aja, Kak Mimin, Teh Mimin, saya udah di Getol. Nah, nanti saya jemput. Deket cuma 1,5 km. Ya 1,5 kilometer dari situ ke arah Cirebon sebentar. Situ ada desa Banjaran, masuk ke dalam. Nah, katanya larangan, nggak boleh bilangin itu. Gitu. Asik, kalau mau main silakan. Nah, di sini ada air putih mah ada lah. Oke, terima kasih Kak Roy. Barakallahu fikum. Ya, lanjut ya Kak ya. Ulangi. Muhammadun. Tuh, ada teman aku, tekek. Oh, di luar. Muhammadun itu mubtada yang diropakan dengan domah yang bertanwin, tanda ropaknya domah yang bertanwin ya Kak. Rasulu khobar yang diropakan dengan domah, wahwa mudhof, Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Kenapa? Kopi pahit. Emang nggak boleh tak? Aku nggak pernah buang sih Kak. Oh, kasih kopi pahit. Oh iya, silakan. Nanti tak ini deh, siapa pesanannya apa? Yang sekarang kullu nafsin da'iqatul maut. Ini sama kalimat ismiyah juga. Tadi. Wow. Oh, mau SS boleh, silakan. Yang mana dulu Kak? Silakan Kak. Ini dulu ya. 1, 2, 3. Masih yang sudah kasih bunga, Masya Allah. Aku dapat bunga. Nomor 1, Allahu khalaqal ardo. Sekarang yang nomor 2, Muhammadun Rasulullah. Silakan. Udah Kak? Ulangi, silakan. Ya. 1, 2, 3, cekrek. Nih. 1, 2, 3, cekrek. Baik. Kita lanjut ya. Terima kasih. Semoga manfaat ya Kak. Nanti kalau nggak bisa baca, hapunten. Ininya tulisannya bagus sekali. Harus pede. Kalau ngajar itu harus pede. Iya. Jangan takut Kakak. Biasa kalau kita sudah berkomunikasi dengan netizen gitu, kita akan terbiasa. Ada yang begini, ada yang begitu. Sakit loh kalau dibilangin ini aja. Ya, tapi kita mah ngapa orang kita mau ngajak bareng. Kalau saya kan ngajak bareng belajar, bukan nuturi. Apa jenenge nuturi? Nuturi ki apa? Ngajari ya. Kullu nafsin. Terima kasih. Ini tulisannya cakep loh Kak. Saya tuh belajar ini luar biasa. Satu-satu. Ada yang bilang tulisannya jelek. Yosben. Pokoknya aku terus ini belajar. Oh, yang nikmati saya ini saya. Iya, egonya banget. Kenapa tidak di i'rab badal? Enggak lah. Yang mana? Oh, kan kita bentuknya ismiyah Kak. Ya, badal itu kalau udah kita mungkin di ini berikutnya kali ya. Okay. Kullu nafsin. Kullu nafsin da'iqatul mauti. Ayo mulai. Betul. Ayo mulai Kak. Kullun. Kullu nafsin. Ayo, kullu nafsin apa? Oke, ayo. Ayo Kak, rada mimet sedikit nggak apa-apa. Oke, kullu nafsin.
Kulu apa? Mubtada. Bagus. Mubtada yang dirofakkan dengan apa, Kak? Domah. Wahwa apa? Wahwa apa? Ini diidofahkan, ya kan? Ini diidofahkan. Bagus. Ini diidofahkan. Maka wahwa apa? Wahwa apa? Mudhof. Bagus. Masya Allah. Wahwa mudhof. Oke. Semangat aja Kak Syifa. Nanti kan orang kalau udah mendapat ilmu dari kita akan mendapat pahala. Penyemangatnya gitu. Kalau saya live itu untuk belajar sama yang lain. Gitu Kak. Insya Allah khair. Kalau kakak kan udah ada ilmunya, udah ada ini. Kalau saya kan baru sebatas ini gitu kok. Pede aja. Kulu mubtada yang dirofakkan dengan domah. Wahwa mudhof. Nafsin, domir mutasil sebagai apa? Nah ini dia. Kok mubtada, tapi kenapa nakiro bisa jadi mubtada Kak? Kulu nafsin ini bentuk idhofah. Kalau idhofah namanya ma'rifah. Ma'rifah Kak. Iya. Nafsin itu apa? Nafsin itu apa Kak? Mudhof ilaih. Bagus. Iya. Mudhof ilaih. Nih yang mau saya bilangin. Kita lihat ini kulu nafsin kok disebutnya ma'rifah gitu. Disebutnya mubtada. Kalau mubtada kan harus isim yang ma'rifah ya. Kulu nafsin ini bentuk idhofah Kak. Bentuk idhofah itu adalah ma'rifah. Paham? Makanya ini kan isim. Isim tidak diawali dengan alif lam. Tidak diawali. Tidak boleh kulu nafsin ini nomor satu nih Kak nih. Kata pertama adalah kulu. Kata kedua adalah nafsin. Kulu itu adalah mudhof. Nafsin adalah mudhof ilaih. Yang kulu ini tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Terus kemudian iya, undang-undang nahwu mubtada wajib ma'rifah. Iya. Kulu nafsin itu bentuk idhofah. Ya. Kulu itu sebentar dulu. Kulu ini adalah mudhof. Mudhof itu tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Itu kan kata yang pertama. Kata yang kedua bisa berupa isim yang jer, bisa juga berupa domir mutasil. Karena kulu ini di depan, maka dia disebutnya dirofakkan ya karena di depan. Nah, kulu ini mudhof pasti isim. Kulu nafsin ini bentuk idhofah. Idhofah adalah ma'rifah. Begitu Kak. Saling berhubungan. Betul. Kalau kata bahasa Indonesianya mah ini Kak Fayumi. Kata majemuk. Kata majemuk. Dua kata yang disambung jadi satu menjadi satu pengertian. Oke? Kulu nafsin. Daikotul mauti. Lanjut Kak. Daikotu. Apa daikotu? Iya, kurang lama apanya? Kan dia nakiro Kak. Katanya nakiro. Ini kan nakiro. Kalau saya jelasinnya kulu nafsin itu bentuknya ma'rifah. Semangat Kak, semangatin yang lain yang baru ngaji ya. Nggak usah membuli. Oke, kalau di awal pasti rofa. Iya, pasti rofa. Baik. Khobar, betul. Daiko tuh khobar yang dirofakan dengan apa? Tanda rofanya apa Kak? Tanda rofanya domah. Iya kan? Iya. Bagus. Nah, ini diidofahkan juga, diidofahkan. Maka ini idofah. Ya, diidofahkan. Karena idofah, maka daikotu wahwa apa? Mudhof. Bagus. Wahwa mudhof. Karena isi mufrad. Bagus. Wahwa mudhof. Al-mauti. Al-mauti apa? Al-mauti mudhof ilaih. Bagus.
Oke. Sok mangga jelasin. Kita belum cerita yang mustahil seperti itu kakak, baru masuk ya kak. Ini metode alilan, jadi untuk pemula banget. Nah, yang datang itu diajarin ini kenapa gitu. Ini ismiyah kan. Oke, kalau ismiyah itu awalnya namanya mubtada, maka ini mubtada dulu gitu. Iya. Jadi orang kalau kullu nafsin dha'iqatul maut bisa tahu posisi mubtada di mana, posisi khobar di mana gitu. Ketika itu, maka dia bisa mengartikan dengan baik. Kullu nafsin, adapun setiap jiwa, dha'iqatul adalah mempunyai maut, kematian ya. Apa gimana, ayo terjemahin, ayo silakan terjemahin. Aku kan nggak bisa. Silakan terjemahin. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Udah mau dicuci apa nanti? Oh. Tapi pakai bensin jauh. Situ aja sekalian ini. 267. Ya mau ditambahin yang lain. Nah kalau gitu mah biar kira-kira bisa menghasilkan. Ya bisa buat bensin. ASS tuh. Ya tanya dulu aja. Kakak, setiap yang bernyawa, baik, sekulu nafsin setiap yang bernyawa. Adapun setiap yang bernyawa. Terus apa kak serabutan? Setiap yang bernyawa adalah apa nak? Mempunyai kematian. Setiap yang bernyawa jiwa sama aja pak, jiwa nafsin. Siapa yang iya kullu nafsin dha'iqatul itu mempunyai kan, dha'iqatul maut. Apa yang adapun setiap yang bernyawa adalah kan khabar itu kita mulainya ini adalah ayo mencicipi pasti menemui kematian. Masya Allah. Setiap sesuatu yang bernapas pasti akan cicipi. Oke, bagus. Adapun setiap yang bernyawa pasti menemui kematian. Adalah punya kematian. Dha'iqatul mauti. Yang bagus. Adapun itu harus dibuat dulu siapa awal mengartikannya kak. Mengalami setiap bernyawa pasti mati. Ada ikotul maut pasti mati gitu bu. Merasakan maut baik pasti merasakan kematian. Ya kan keren ya kalau kita sudah membuat apa namanya tuh, bisa menguraikan setiap pagi harus ngopi. Oh gitu. Tapi kopinya nggak pakai gula ya pak. Dari mati hidup, dari hidup mati. Masya Allah. Ya kan. Baik. Kullu mubtada yang diropakan dengan domah, tanda ropaknya domah ya kak. Wahwa mudhof karena ini diidofakan. Nafsin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Baik. Dha'iqatu adalah khobar yang dirofakan dengan domah. Wahwa mudhof karena ini diidofakan. Al-mauti mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Itu bukan isim isyarah. Kok isim isyarah? Itu mempunyai kak. Iya, dha'iqatu mempunyai. Adapun setiap pagi harus ngopi gitu boleh. Oh boleh gitu. Siap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pasti merasakan mempunyai kematian.
kullu nafsin dha'iqatul. Sekarang yang ketiga, yang keempat ya, contoh keempat. Contoh yang keempat, silakan tetap layar Kak. Udah ada 4,6K. 100 orang itu ngetapnya itu bisa sampai 2,5K. Bayangin. Bayangin. Aku cuma berbayang-bayang doang. Oke. Terima kasih kalian sudah nyampe di sini. Ya, karena itunya ini ya, mu'anas Kak. Makasih yang sudah nambahin barakal. Sekarang nomor 4, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tak tulis dulu. Lailatul Qadri. Kak Syifa itu saya kasih tahu ya, saya tuh ikut kelas terjemah sama Ustadz Yasin. Ustadz Yasin, Ustadz Maidudu yang suka ada di Cahaya Hati itu Kak. Ini dia bilang gini, setiap ibu-ibu yang hadir di sini yang ikut ngaji di sini wajib punya punya murid. Nah itu kami yang muridnya Ustadz Yasin harus punya murid gitu, makanya cari gitu murid. Alhamdulillah saya punya murid 1. Ternyata yang saya dapetin guru malahan. Oke, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Baik, belum selesai Kak. Sok teruskan. Lailatul. Oke, ini dari dulu belajar paham. Iya, jadi terus aja belajar. Kalau saya bilang terus aja belajar, terus nanti di praktek, banyak praktek, bagus. Masya Allah, terima kasih. Belajar khat dulu, tulisannya kayak murid MI. Betul Bapak, betul banget, betul Kakak. Saya memang murid MI. Saya belum pernah merasakan TK, Raudatul Atfal belum pernah. MI itu saya kelas 3. Iya, kelas 3 juga ini. Jadi baru belajar. Terima kasih Kakak, barakallahu fikum. Kenapa bukan Laila? Oh gitu. Belum selesai. Sekarang Laila dulu, Lailatul Qadri. Lailatul Qadri itu apa? Lailatul Qadri itu apa? Terima kasih. Lailatul apa Kak? Lailatul Qadri apa? Kita praktik dulu Kak. Ini namanya kalimat ismiyah. Ya. Betul. Mubtada. Ini yang saya inginkan. Ya, terima kasih Kakak. Mubtada yang dirofakkan dengan doma. Wih, keren Abi, keren. Terima kasih Mufauzan, terima kasih Mudorot ilahiyah Pak. Karena ini mubtada ya. Mubtada yang dirofakkan dengan doma, tanda rofaknya doma. Oke. Kalau kita banyak bicara tentang metode dan sebagainya itu nggak kelar-kelar Kak, lebih baik action aja. Oke. Lailatul Qadri, Lailatul karena ini idhofah ya kan, maka dia Lailatul itu adalah wahwa apa? Mudhof. Iya, dan mudhof. Masya Allah Abi, keren. Terima kasih. Al-Qadri apa Al-Qadri? Al-Qadri apa Kak? Klorofil. Tadi apa? Mubtada mudhof mulai nakir. Al-Qadri. Oke, mudhof ilaih. Ya, terima kasih. Silakan fokus dalam maudhu yang dibicarakan. Kita lihat kalau misalnya mau tanya-tanya di sini ada asatid banyak banget dan saya paham. Gitu. Hoirun apa Hoirun? Khobar. Terima kasih Kak Klorofil. Khairun khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Baik. Lailatul Qadri khairun khobar yang dirofakkan dengan domah min apa min?
Min apa min? Ulu? Huruf jer, bagus. Huruf jer. Udah sampai mulai. Alfi apa Alfi? Alfi apa Alfi? Ya huruf harga jer. Salah ketiknya Bu. Majrur, iya. Harga 1.000. Majrur yang dijerkan dengan kasroh wahwa. Iya betul, ini diidofahkan. Oke, wahwa mudhof. Baik. Wahwa mudhof. Qanaat man'ut Kak? Dari mana? Alfi ini majrur Kak, yang dijerkan dengan kasroh wahwa mudhof. Iya, ini karena mudhof. Iya. Syahrin mudhof ilaih, yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Salah ya saya? Gini. Khairun kenapa bertanwin? Iya, karena ketemunya sama min depannya Kak. Ini Pak, Kak serabutan. Ya. Kita bisa kalau dalam gundul itu kalau depannya itu ini katanya khairomin, bukan, karena ini ada min, ini adalah huruf jer, maka ini jadi khairun gitu Kak. Iya. Huruf jer. Saya live-nya setiap hari hari Sabtu, hari Ahad sama Senin Kak apa nih? Kakak fa. Iya, apa? Jadi kasroh karena ada huruf iya betul. Alfi min huruf jer. Alfi majrur yang dijerkan dengan kasroh wahwa mudhof Kakak. Syahrin apa? Mudhof ilaih gitu. Ayo monggo silakan. Barangkali ada pertanyaan. Ya intinya kan nanti boleh ajarin singkatan yang di atas untuk soalnya mau belajar. Kakak beli itu, saya tuh mau nunjukin saya kemarin beli banyak di mana ya? Itu tuh ada beli di marketplace, harga cuma 1.500. Di sini ada makna-maknanya itu. Iya. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Oke, udah saling bersapa ya di sini, banyak teman-teman yang sudah ini. Baik. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kita ulangi Kak. Lailatul. Lailatu itu mubtada yang dirofakkan dengan domah wahwa mudhof. Al-Qadri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Khairun khobar. Oke, ini khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Min huruf jer, saya kasih jim aja. Alfi ini majrur. Nih biasanya di bawah ya kalau majrur. Tapi saya kadang-kadang di atas semua sih. Min harf jer, alfi j majrur yang dijerkan dengan kasroh wahwa mudhof. Ini idofah kan. Syahrin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Kita artikan Lailatul Qadri, adapun malam kemuliaan itu. Khairun itu isim tabdil ya Kak, asalnya dari ahyaru ya kan, kalau tidak salah. Monggo silakan di ini. Iya, adalah lebih baik, betul, ini isim tabdil, adalah lebih baik. Makanya khairumin, ahyarumin, asalnya ini yaru gitu Kak, asalnya ada alifnya yaru gitu. Nah ini isim tabdil, biasanya yaru min gitu Kak. Oke, adalah lebih baik dari 1.000 bulan. Nanya lagi, belum mudeng Syahrin kok bertanwin, kenapa teh? Bertanwin. Oh iya, dari tadi.
Kenapa jadi tanwin ya tadi ahyaru ke khairun gitu? Oh, bisa bertanwin karena depannya min, Kak. Iya, itu gimana asatid yang lain tolong dibantu. Itu satu inian yang sudah maklum ya, sudah biasa. Tidak perlu dijawab. Kalian itu loh suka ngetes aku. Ini Cak Mat nih. Kandani yo, anak-anak itu loh, anak-anak pondok itu suka iniin saya udah wis tua Kandani. Suruh mubtada itu saya komentar belum paham juga ya Allah Robi sahabat Naya Karim pada tadi di ini di taping yang lain ini juga. Iya 130 juta tadi itu kita kan cerita tentang ismiyah ya. Iya kakaknya murah sih. Oh, kalian yang buat aku senyum lucu gitu loh. Masalah saya aslinya kalau ketemu kayak orang butek Kak. Pernah itu ada adik mahasiswi itu ketemu sama saya dia bilangnya, oh dikiranya Bu Mimin tuh ini ternyata cuer cuer Kak. Mubtada ismu marfuun fi awal itu dia mubtada. Ya benar, jangan disangkar nggak nyambung kalau orang gila mah. Kalau saya ketanya, Ustad masuk Ustad, ada yang nanya tuh. Assalamualaikum Tad, mohon maaf Bisur Ayah nih. Apa Bu? Iya Bisur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Khairun kenapa tanwin? Khairun kenapa tanwin? Iya, khairun kenapa bertanwin? Kenapa ditanwin gitu? Pertanyaan ini kok. Oh, itu kan apa namanya khairun itu kan af'alu tafdhil, tapi yang berubah dari bentuk af'alu tafdhilnya sudah. Iya, ini nih dari akhyaru kah? Yap, asalnya akhyar. Itu katanya ahyaru kenapa berubah jadi khairun? Ya enggak tahu saya. Aku jawabnya itu udah maklum. Kenapa kok berubah ya enggak tahu, tanya ke orang Arab itu. Kenapa gitu. kok dari akhyarun dirubah jadi khairun? Oke, satu lagi banyak nih. Mohon kakak jelaskan syarat-syarat bisa kita tandai sebagai nama yang namanya idhofah. Kenapa? Idhofah. Syarat-syaratnya apa? Kok bisa jadi idhofah? Yang mana? Mohon kak dijelaskan syarat-syaratnya yang bisa ditandai. Sebentar saya sematkan dulu. Maaf ya kak ya. Nanti bisa dikankan. Kok nggak bisa ya? Itu kan beli itu. Mana sih Cat yang Didin? Nah nggak ada. Mohon kak dijelaskan syarat-syarat bisa kita tandai yang namanya idhofah. Idhofah itu sederhananya menggabung dua kalimat jadi satu, dua kata ya, dua kata jadi satu. Terus sederhananya seperti itu. Misalkan budak dengan Zaid berarti budaknya Zaid. Sederhananya seperti itu guys. Nggak usah panjang-panjang. Nanti panjang harus pakai materi lagi. Sedangkan di kitab Al-I'lan nggak ada materi itu. Kenapa Allah pakai Lailatu bukan Lailu? Yang ini kali? Kenapa Lailatu bukan Lailu? Bentar. Oh nanya ke saya? Lah saya nanya ke siapa Bun? Li jenengan yang suruh saya Mas. Nah saya kan cuman itu aja. Biar ini yang anak yang jawab jenengan gitu loh. Kenapa pakai Lailatu bukan Lailu? Ojo mancing-mancing. Enggak tahu kalau secara pasti enggak tahu saya. Kalau secara pasti tidak tahu. Mungkin saja itu dibuat marroh. Dibuat bentuk marroh, bentuk sekali gitu loh, seperti
Nahdlatul Ulama. Kenapa pakai nahdha tidak pakai nahdu? Gitu. Karena sekali bangkit seperti ini, Lailatul Qadar itu sekali malam gitu. Jadi nggak ada duanya dalam satu tahun. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Perubahannya bersifat simai, jadi untuk alasan tanya ke orang Arab. Yang Ahyaru tadi mungkin ya, Tad. Terima kasih. Ya. Diubah kalimat penyandaran, dua kata digabung menjadi satu makna. Terima kasih. Berubah karena bersifat simai. Masya Allah. Kalian diem aja tadi. Ummu Afif lain malam secara umum, Lailatu satu malam. Oh, satu malam. Lailatu karena mu'anas. Yang benar mana, Tad? Kenapa Bun kecil suaranya di saya, Bun? Saya nggak pakai genset. Headset. Guys. Nggak pakai genset ya. Nggak pakai headset. Kenapa ditanwin? Karena lafadz khair itu bukan mudhoaf dan bukan makrifat. Bukan mudhoaf, bukan makrifat. Iya. Kenapa khairun ditanwin? Karena lafadz khairun itu bukan mudhoaf dan bukan makrifat. Bukan mudhof. Bukan mudhof, iya bukan mudhof dan bukan makrifat. Enggak, soalnya yang bertanya khairun kenapa ditanwin itu, kenapa ditanwin bukan bahasan apa namanya ma'rifat dan nakiro, tapi dia kan af'alu tafdhil gitu loh. Ikut wazan af'al yang asalnya adalah akhyar gitu. Ada penjelasan seperti itu, ada, saya memang lupa apa namanya mengenai lafadz khairun dan syarrun itu yang af'alu tafdhil. Karena yang jelas dia sudah berubah dari bentuk asalnya yang ikut wazan af'ala. Terima kasih Abi. Isim kalau ingin dijadikan af'alul fadli diantaranya harus ikut wazan af'alu. Oke. Kenapa tidak boleh ditanwin? Ya karena wazan af'ala itu kan wazan yang khusus atau wazan khusus kalimah fi'il gitu. Jadi ketika digunakan oleh isim maka dia ghairu munsharif. Gimana ilat dari khair? Apa tadi? Khair. Ilat maksudnya, Pak? Ilatnya dia kan isim ghairu munsharif. Ilatnya apa? Ilatnya dia sifat dan wazan fi'il. Gitu loh. Sebenarnya asalnya kan lafadz akhyar. Akhyar itu khairun itu kan sifat, kemudian asalnya sifat meskipun sekarang tidak jadi sifat. Itu tidak masalah. Kemudian wazan fi'il ikut wazan af'al. Af'ala itu af'alu. Cuman aku baik sama alasan kalian merubah jadi ke sana, kemudian kenapa ditanwin ini yang saya lupa. Yang jelas itu sudah berubah bentuk dari wazan af'al dengan ke wazan yang tidak af'ala gitu. Pak, kalau belajar sorot pas praktik sering lupa ikut wazan apa, caranya bagaimana agar ingat hafal? Ya, Tad, caranya bagaimana agar ingat gitu. Pak, kalau belajar sorot pas praktik sering lupa ikut wazan apa, caranya bagaimana ya agar caranya ya diingat-ingat. Itu Kak sehat bugar. Caranya diingat-ingat, cara mengingat itu dengan cara mengulang-ulang. Terima kasih. Kan kaidahnya kalau isim mufrad posisi marfu'nya pakai tanwin domah. Iya, pakai marfu domah itu apabila ghairu munsharif. Karena kan isim itu kan ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Sedangkan dalam rafa' dan nasab kenapa tidak dibedakan antara munsharif dengan ghairu munsharif? Karena i'rabnya sama, perbedaannya hanya tanwin dengan tidak. Sedangkan dalam jar dibedakan antara munsharif dengan ghairu munsharif karena i'rabnya beda. Yang munsharifnya pakai kasro, yang ghairu munsharif pakai fathah. Apa ini bahasa Arabnya dibaca Tad? Bisa baca ya? Al ismu ghairu munsarifi huwa ismu mamnu ini wala apa? Ya kan kita tahu kan isim ghairu munsharif itu maksudnya isim yang tidak menerima tanwin karena ada suatu ilat, ada suatu penghalang gitu loh, baik satu atau dua. Nah sebenarnya isim ghairu munsharif dengan isim munsharif itu ya sama-sama isim, cuman bedanya itu hanya dia bertanwin dan tidak gitu loh.
Sedangkan dalam i'rab rafa dan nasab itu tidak dibedakan antara munsharif dengan ghairu munsharif. Alasannya karena i'rabnya sama, misalkan pakai dhamma, misalkan ketika nasab pakai fathah sama. Namun ketika jar dibedakan karena i'rabnya beda. Ketika munsharif dia pakai kasrah, ketika ghairu munsharif dia pakai fathah. Tadi puyeng. Terima kasih. Kalau puyeng berarti belum hafal itu i'rab. Kalau puyeng berarti dia lagi berusaha untuk membahasnya lagi. Gimana sih, Tad? Ya enggak, kalau puyeng berarti belum hafal kan? Kalau hafal ngapain puyeng? Ngono. Nah, Iya itu tadi dong. katanya udah apa? Karena belajar nahwu itu kuncinya cuman di i'rab, Bun. Belajar rofa, nasab dan jar setelahnya ke belakang intinya kan di i'rab itu. Kalau i'rab itu enggak hafal ya ke belakangnya jangan Arab. Iya, makanya kalau ada orang suka bilang, apa kok aku belajar nahwu nggak selesai-selesai, irobnya aja belum selesai. Irobin aja, itu irob tuh nggak akan nggak akan selesai orang ada Ini topik bahasannya kemana sih, Bun? Kok loncat-loncat kayaknya? Ada yang ke sini, ada yang ke sono. apanya? Bahasannya ini loh. Nggak tahu. Aku sih tadi tuh cuman ini cerita kalimat ismiyah. Terus habis itu kan apa namanya itu contohnya Kalimat ismiyah. jumlah ismiyah. Itu kan tadi kan mubtada. Istilahnya itu jangan dicampur-campur loh, Bun, biar gak bingung yang Oh, dengerin. enggak, karena tadinya metode alilan dulu, Tad. Kalimat ismiyah, sedangkan biasanya pakainya istilah jumlah ismiyah. Takutnya dikira kalimat ismiyah itu kalimat isim. Iya. Makanya dari awal tadi saya udah prolog. Kalau itu adalah metode kan untuk pembahasannya pakai bahasa Indonesia dengan pendekatan Pak, apa namanya itu Pak? Bapak apa Pak? Dengan ininya bahasa Indonesia gitu loh. Kalian itu loh, kalian aku naikin Ustadz ini, Cak Madini untuk biar nanti kalau tanya sama aku kan aku nggak bisa jawab. Sebenarnya mudah Bun asalmu bener menghafalkan. Tadi saya maju nanti dilihat orang banyak. Saya tuh maju untuk ini apa? Suara apa tuh? Pak Lala Parrohayu Parihu Karroroyu Kariru kan di belakangnya itu. Iya, di belakangnya kan itu disebutkan juga di tasrifnya untuk yang majhul. Majhulnya berarti apa? Karoro yukariru. Karoro kuriro. Ah? Karoro Kuriro. kuriro? Karoro kuriro kama jahilnya. Ih, majhul madinya apa? Karoro itu wazan fa'ala. Karoro yukariru takriran takirrotan. Terus Apa? terus Terus apa? Ke belakang. majhulnya apa? Majhulnya tadi Karoro kuriro. Karoro kuriro, yukariru iya. berarti kuriro Madinya yukarroru. Madinya kuriro. Oh, madinya kuriro juga bukan yukarroru. Yukarroru itu mudhari. Iya mudhari. Mudhari majhul. Iya mudhari majhul yukarroru. Kalau madinya kuriro, mudhari'nya yukarroru. Iya. Itu dapat ya gitu, makanya kuncinya kalau belajar sorof itu kalau nggak hafal-hafal wajannya apa ya diapalin, diingetin lagi. Iya, diapalin, ingat, apalan itu separuh ilmu. Iya, soalnya kadang-kadang gitu kalau pas kita ngapalin tuh, kalau saya itu seleknya itu di ini, kalau pas tadi juga salah salah ininya pas di majhul kuriro yukar roru nggih kuriro Yukarroru. iya Masya Allah. Ngopi dulu. Oh iya, saya lagi puasa Kak, terima kasih ya. Barakallahu fikum. Iya betul, dicatat di buku. Saya masih gitu Umi, sama-sama ini belajarnya. Tapi ingat itu tulisannya, Bun. Ingat di bawah itu diapalkan dulu. Terus ditulis di buku. Jangan ditulis dulu kemudian nggak diapalkan nanti. Jadi tulis doang ya tadi ya, nggak diapalin. Betul Bu. Ya Umi, terima kasih ya. Itu apabila fi'il madi di huruf depannya dan dibaca huruf sebelum akhir. Apa itu? Iya, kalau fi'il madhi kan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadi karroro itu kaf yang pertama
kaf atau huruf yang pertama di dhamma menjadi ku, sedangkan huruf sebelum akhir adalah ro yang tengah. Itu ro-nya kan 3. Iya, baru di Ro situ sukun, ro hidup, ro hidup. Berarti ro hidup yang sebelum akhir itu di kasro. Berarti kur ri ro. iya. Karoro yukariru Fu'ila. takrirotan. Karroro yukarriru takriron Ya, takirrotan. karoro yukariru takrirotan takroron tikroron mukarroron bahwa mukarirun. Wadaka Itu belajar ke siapa, Bun? ke orang, ke orang. Nah, kalau tasrifan seperti itu berarti dia apa namanya? Setahu saya tasrifan yang seperti itu apa namanya? Dia Ikut amsilah. apa namanya? Sanad tasrifannya itu masih kurang setahu saya. Karena memang di bukunya tertulis karroro yukarriru takriron takrirotan. Heeh. Tapi ketika belajar sama guru itu sesuai dengan dari pengarangnya yang biasanya pakai amsilah tasrifiyah, itu tasrifannya tidak dibaca seperti itu, tapi karroro yukarriru takriron takirrotan. Takirotan. Takirrotan. Oh, aku di sini apa tadi? Karena sesuai wazan memang taf'ilatan, takrirotan. Tetap ditulis seperti itu di bukunya, tapi dalam tasrifannya tidak dipakai. Kenapa? Karena lafaz taf'ilatan untuk yang mudhoaf itu tidak dipakai taf'ilatan, tapi diidghamkan menjadi takirrotan. Jadi takirotan, yang takrirotan berarti Ya, takirotan. khusus untuk yang mudhoaf. Sebentar. Ya, dibaca dulu baru ditulis apa? Aduh, khusus untuk modaf gimana Tan? Khusus untuk yang bina mudhoaf ya, seperti karroro, tammama. Ya. Kenapa Silakan yang takri? tammama yutammimu tatmiman tatimmatan. Baca tasrifannya seperti itu. Ya. Tapi ketika ditulisannya tetap tatmimatan sesuai dengan wazannya. Tapi secara prakteknya karena itu tidak dipakai, maka dibacanya tatimmatan. Takimatan. Karena dalam bahasa Arab tidak pernah ada lafaz takrirotan, yang ada itu takirrotan atau tatimmatan. Takirotan. Ya Tan. Takirotan. Berarti kalau kita mentasrifkan nggak apa-apa, 4-nya itu masuk. Kenapa? Jadi kalau dalam pentasrifan nggak apa-apa itu masuk, apa nggak usah? Takaroro yukariru takrirotan yang menjadi takirotan gitu. Dulu saya belajarnya seperti ini, Bun. Dijelaskan seperti ini. Memang oleh musannifnya tetap ditulis takrirotan Ya. sesuai dengan wazannya yaitu taf'ilatan. Betul. Ya kan? Tapi dalam prakteknya takrirotan itu tidak dibaca takrirotan itu tidak dibaca takrirotan, tapi dibaca takrirotan. Kenapa? Karena yang takrirotan yang sesuai wazan itu di bahasa Arab tidak dipakai. Makanya dalam kitab-kitab itu kan ada istilah tatimmatun, bukan tatmimatun. Karena yang tatmimatun itu memang tidak dipakai. Tapi di dalam tasrifannya tetap dipakai itu sesuai dengan kaidah, sesuai dengan wazannya agar supaya belajarnya mudah gitu. Kalau praktek tidak dipakai. Baik. Ya itu. Bapak Enawal itu karroro yukarriru takriron, kemudian takrirotan sesuai wazannya. Ya. Tapi karena mudhoaf, wazan taf'ilatannya itu berubah menjadi takirrotan. Kalau mudah. Seperti tatimmatan. Kenapa pakai wazan? Maksudnya gimana? Iya, itu Pak. Karoro yukariru takrirotan berarti jadi takirotan gitu tadi ya. Takirrotan, ya. Takirotan, takroran, tikroran. Dua-duanya itu masih ya dipakai kalau takroran sama tikroran masih ada. Sama. Sama. Maksudnya sama teh kumaha? Masih dipakai ente? Masih dipakai enggak? Iya, masih dipakai. Karroro yukarriru takriron, takirrotan, takroron, tikroron. Oke. Karoro Sesuai dengan yukariru wazannya kalau itu. takriron, Memang ada meskipun
Nanti yang pakai fathah itu apa namanya, yang tikror, yang pakai tikror itu hanya di beberapa lafaz. Oh, koron fawa mukarirun wadaka mukar. Karilatu karir mukarorun mukarorun. Kuwiro, kuriro, salah baik. Kuriro yukarroru. Baik, makasih. Kenapa pakai wajan? Maunya pakai panci. Itu wajan. Nah, itu kalau ditanya itu keterangannya apa namanya, di mana itu saya juga tidak tahu. Yang jelas apa namanya, waktu belajar itu dijelaskan seperti itu. Ah, ya Masalah itu praktek. apa namanya, dulu apa namanya, saya belajar dari guru yang memang apa namanya itu sanadnya sambung kepada Kiai siapa namanya, Kiai Maksum itu, Kiai Maksum Jombang itu, yang nulis Yang apa bikin namanya, amsilatul Amsilatul tasrif. Tasrifiyah itu. Jadi ketika memang prakteknya untuk apa namanya, mudhaaf, dibacanya seperti itu. Beliau menjelaskan alasannya seperti tadi. Mau dicari di kitab apapun yang ikut wazan taf'ilan ketika mudhaaf itu tidak ada yang bentuknya takrirotan atau tatmimatan, yang ada itu tatimatan atau takiratan. Fa'alatu. Berarti mazid ya, Tad? Apa ya? Ini ya mazid dah. Ya jelas mazid itu sulasi, fi'il sulasi mazid rubai. Bukan. Berarti di sini. Babu almina rubai. Ya ini. Ya ini ya, Tad. Ya. Karena ada huruf yang double itu, Pak, maka masdarnya dipakai mutobakoh dengan lapat. Ya makanya di kitab yang atau yang mengikuti kitab Amsilatul Tasrifiyah, wazannya tetap ikut wazannya taf'ilatan gitu loh. Jadi bentuknya sama seperti apa nih, karroro itu takrirotan. Ini nih. Ya tak? Ya, Takriron, takrirotan. takrirotan, takroron, tikroron. Dan ya, berarti nama takrirotan. Tapi takrirotan, lafaz takrirotan itu di bahasa Arab tidak dipakai gitu. Oh, Untuk semua yang apa namanya, yang mudhaaf. ya. Untuk semua yang Jadi mudhoaf. roknya itu yang dari orang Arab itu roknya malah didhamkan jadi takrirotan. Takrirotan. Takrirotan, takrirotan. Takrirotan itu. Tapi memang sih secara teori nahwu itu apa namanya, idghamnya itu tidak sesuai kaidah gitu. Tapi yang memang dipakai orang Arab seperti itu. Ya. Ya, jadi dapat ini bahasa. Yang jelas ya. Kalau mau pakai takrirotan dengan alasan yang di sini, ya silahkan. Tapi kalau nanti kalau cari di kitab manapun tidak akan pernah menemukan lafaz itu. Alhamdulillah dapat tambahan syarat. Kalau itu nggak cerita. Dan Jadi makanya dulu waktu belajar kias, saya dulu privat, Bun. Widih, Apa namanya, tasrif itu privat apa namanya. Jadi ketika apa namanya kias atau penyamaan satu kata dengan kata yang lain itu mesti diulang-ulang, dan ketika salahnya ya tetap di situ. Kebanyakan salahnya ketika di bab ini fa'ala ya. Salahnya di mudha'af itu, di takrirotannya itu. Karena ya kebiasaan takrirotan ngapalnya awalnya. Sesuai teks ya kan? ya. Makanya hati-hati belajar dari teks. Iya, terima kasih Bapak Kenawan. Masya Allah Bapak Kenawan. Yang dipakai itu yang mutobako dengan tanwin. Boleh pakai itu tapi sifatnya nadir, Bu, atau syad. Aduh, nggak paham saya. Nanti bahas i'rab guru. Iya, insya Allah. Tuh. Ya, udah bahas i'rab. Ini saya juga sedikit. Tad, udah jam 9 lewat. Udah siang di sini. Mbak Dura lebih siang lagi. Kasih ya, Tad. Di sini masih pagi. Widih. Ya, Yalah, sama-sama. baru bangun. Kasih semuanya. Saya turunkan ya, Tad ya. Barakallahu fikum. Enak aja baru bangun dari tadi, Bun, dari subuh. Wis.
Iya. Ya Oke, udahlah, Ted. makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, insya Allah nanti kalau apa bahas sebenarnya aku tuh baik banget gitu loh. Tadi kan ada Cakmat masuk. Oh, berarti ini bisa bisa diajak bicara. Kami biasanya kita live itu malam hari ya bahas seperti ini gitu. Kali ini kan untuk pemula, cuman kebetulan teman-teman pada nanya, kebetulan juga beliaunya hadir gitu. Makanya saya naikkan. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada kata salah. Semoga kita istiqomah untuk belajar ini dan kita akan terus belajar eh, dan dengan niat karena Allah, tidak dengan yang lain, sehingga kita akhirnya bisa membaca buku kita bundul ataupun tidak. Itu pun memang bonus kalau bisa, kalau tidak kita sudah berusaha. Iya begitu kan Kak? Oke, terima kasih semuanya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Saya tutup ya. Tutup dengan doa. ES dulu. Oh ya SS. Silakan. Lah yang mana? Ini Kak sahabatan ya. Kayak ini yang ketiga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di swipe dulu ya. Oke. 1, 2, 3 cekrek. Insyaallah. Ini yang keempat. 1, 2, 3 cekrek. Maaf kalau tulisannya nggak begitu. Ini. Semoga manfaat dan saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Amin, amin. Jazakillah khairan. Amin. Terima kasih Kak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.